Nah, si bayi ini dibawa sama ibunya tanpa membawa persalinan apapun. Gak bawa popok, gak bawa baju. Bahkan baju yang dipakai oleh anak ini cuman ya itu yang dipakai itu. Ibunya juga gak bawa apa-apa. Karena kenapa? Jadi ceritanya si ibunya itu semenjak hamil sering di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sobat TKI. Pagi ini habis beli sarapan pagi nih, nasi bungkus di warung terdekat. Cuman ini made in Filipina ya. Barusan beli dari warung Salam yang ada di belakang rumah sakit Ervan. Soalnya yang lain jam segini belum pada buka. Maksudnya warung Indonesia belum pada buka, nanti bukanya jam 8 ke atas. Sekarang baru jam 7 juga kurang. Nah, di video kali ini teman-teman saya mau cerita tentang kisah TKI Arab Saudi. Ada salah satu TKW yang kabur dari rumah suaminya, bawa satu anak umur 1 tahun dan yang 2 baru lahir. Kenapa beliau kabur dari rumah suaminya? Pokoknya tonton terus videonya nih. Tapi sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa bagi yang belum berlangganan silahkan subscribe dulu biar saya makin semangat untuk membuat video berikutnya. Dan saya membuat video ini mohon doa dari semua teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan ibu dan juga anaknya diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kasihan teman-teman. Kabur dari rumah suaminya itu tidak bawa uang, bahkan susu pun dikasih sama temannya. Dan juga dengan ada video ini, mudah-mudahan jadi suatu peringatan bagi semua para TKW yang mau nikah sama orang luar itu harus hati-hati ya, jangan asal-asalan. Jangan cuman modal cinta langsung nikah sama orang luar. Bukan nuduh orang luar itu jahat, karena tidak semua orang luar itu jahat. Bahkan lebih banyak orang luar itu yang benar-benar tanggung jawab sama keluarganya. Ada juga kan orang Indonesia malah jahat sama orang kita sendiri. Nah, di video kali ini saya tidak mau menjelek-jelekkan orang luar maupun orang Indonesia, tapi ini harus menjadi peringatan karena sudah terjadi. Bahkan bukan 1-2 orang. Dulu saya pernah ketemu sama salah satu TKW di Bawadi. Itu pun diperlakukan oleh suaminya dengan perlakuan yang kurang baik ya, disiksa dan lain sebagainya. Pokoknya intinya harus hati-hati, terutama kita sebagai TKI ilegal teman-teman yang tidak mempunyai identitas. Itu harus hati-hati lagi. Kalau misalkan nikahnya nikah resmi, kita jadi TKI atau TKW di sini punya identitas yang jelas, itu lebih baik, lebih bagus. Banyak orang Indonesia yang nikah sama orang sini yang sudah sukses, punya warisan, punya keluarga, punya perusahaan, bisa membantu keluarganya di Indonesia. Itu banyak ya, sudah banyak yang sudah nikah sama orang sini, tapi orang sini memang tanggung jawab sama keluarga, bukan sama kita aja, sama keluarga di kampung di Indonesia. Tapi ada juga sebagian yang memang kurang tanggung jawab, bukan hanya orang luar tapi orang Indonesia juga banyak yang kurang tanggung jawab. Banyak kisah-kisah pokoknya para TKI, nanti saya mau ungkap ya berbagai kisah para TKW di Arab Saudi ini. Nah, kenapa si ibu ini saya mau menayangkan dulu anaknya ya, mau menayangkan dulu si bayinya. Saya sempat bikin video tapi nggak sama ibunya karena kasihan, dan anaknya juga saya mungkin mau di blur ya ini videonya. Nah, si bayi ini dibawa sama ibunya
tanpa membawa persalinan apapun. Gak bawa popok, gak bawa baju. Bahkan baju yang dipakai oleh anak ini cuman ya itu yang dipakai itu. Ibunya juga gak bawa apa-apa. Karena kenapa? Jadi ceritanya si ibunya itu semenjak hamil sering disiksa ya sama si suaminya. Bahkan disekap di rumah, gak disuruh gak diizinin untuk keluar. Jangankan jauh ke warung aja, ke bawah, ke depan rumah pun tidak diizinkan. Dan tidak dikasih HP. Asalnya punya HP, tapi HP-nya diambil karena mungkin takut menghubungi teman-temannya. Cuman dengan berjalannya waktu, si suaminya itu lupa mengunci pintu, teman-teman. Lupa mengunci pintu dan akhirnya bisa keluar, lolos dari rumah si suaminya. Saya sebut orangnya orang Mesir ya. Orangnya orang Mesir. Nah, dan juga cerita ini sebenarnya udah lama, teman-teman. Maksudnya kejadian ini udah lama. Kenapa saya baru cerita sekarang? Karena ya kasihan dan mungkin si suaminya masih cari-cari ya waktu itu. Nanti bahaya juga gitu ya. Nah, akhirnya bisa keluar. Bisa keluar dan menuju ke rumah temannya. Kebetulan rumah temannya itu di dekat rumah saya. Dan saya pun lihat kejadiannya ya. Makanya saya cerita, jadi bukan cerita bohong atau cuman rekayasa doang, tapi memang saya langsung melihat dengan menyaksikan dengan kepala saya sendiri ya. Nah, jadi bagi teman-teman para TKW yang mau kawin nikah sama orang luar itu harus hati-hati. Insya Allah yang udah aktivitas jam segini ini ya yang tukang bersih-bersih. Nah, jadi intinya teman-teman, kita sebagai para TKI merantau ke Arab Saudi harus berhati-hati, apalagi mau mau mencari pasangan hidup ya. Sekarang kan kasihan juga ini si ibu ini, gak punya uang, harus beli susu. Bahkan yang mengerikannya pas mau lahiran itu teman-teman, beliau cari-cari taksi katanya, cari-cari taksi yang bisa mengantarkan beliau ke rumah sakit itu sendirian dalam posisi mau melahirkan. Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah nyimak menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi para perantau, terutama bagi para TKI yang berada di Arab Saudi. Mudah-mudahan kita semua maupun yang resmi, apalagi yang kaburan, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merantau di Arab Saudi, mudah-mudahan menjadi orang sukses ya, karena datang ke Arab Saudi ini pastinya untuk merubah nasib ya, membantu keluarga di Indonesia. Nah, sekarang udah mau nyampe dan ternyata di depan warung Indonesia belum buka jam segini. Oke, terima kasih, ini yang bisa saya tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini warung Indonesia ya, belum buka.